Tempat ini dilafalkan dengan miris terutama oleh orang Bogor. Ada ingatan duka yang tak hendak dikenang dari terowongan Paledang. Memang, terowongan kereta yang terlihat biasa-biasa saja ini menyimpan kisah tragis yang bahkan tak terlukis keseramannya hingga kini. Sebuah peristiwa maut yang merenggut 12 jiwa untuk kemudian diantar berpulang ke sisi Tuhan dengan cara paling merinding. Tragedi berdarah itu terjadi di tahun 2000 yang sekaligus menandai surutnya rute Bogor-Sukabumi hingga ditutup 6 tahun kemudian. Padahal, seperti semua jalur kereta di Tanah Jawa, Bogor-Sukabumi sudah menjadi primadona sejak masa kolonial. Jalur kereta yang diresmikan sejak tahun 1882 ini memang penuh dengan misteri. Meski kini sudah hidup kembali, pasang surut terjadi yang memberi cerita-cerita tak biasa, termasuk cerita seram tentang Paledang yang membuat tubuh meremang. Tubuh-tubuh 12 pelajar SMA yang dipotong terowongan saat ini memberi kisah misteri yang mengiringi eksistensi jalur Bogor-Sukabumi. Lalu, sejak peristiwa maut itu, di terowongan Paledang konon sering mewujud hantu dalam bentuknya yang terseram. Misalnya saja, tubuh tanpa kepala, atau jeritan kesakitan hingga lolongan minta tolong. Lantas seberapa tinggi level keangkeran terowongan Paledang? Inilah segala yang di luar nalar. Selamat siang pemirsa, saya Soraya Diva akan mengajak Anda untuk mengupas misteri dari berbagai sisi agar tak lagi menjadi teka-teki. Pada tahun 2000-an, tragedi berdarah terjadi di perlintasan kereta api ini. 12 nyawa remaja meregang sia-sia di atap gerbong kereta jurusan Bogor-Sukabumi. Para remaja naas itu tewas mengenaskan setelah membentur atap terowongan. Dan terowongan ini menjadi area mistik yang membuat bulu kuduk merinding. Lalu seperti apa ceritanya? Ikuti penelusuran saya hanya di luar nalar. Sudah memasuki triwindu peristiwa maut itu, tapi kengerian dan duka paling dalam belum sembuh oleh tercabiknya 12 tubuh pelajar SMA di terowongan Paledang. Mereka adalah jiwa-jiwa pemberani yang tak pernah bermimpi akan diantar pulang ke sisi ilahi dengan cara paling ngeri. Tubuh-tubuh mereka berguguran, berserpihan, serta menyebar tangis setelah dipotong oleh pembatas terowongan yang pendek. 12 nyawa sia-sia diserahkan kepada peristiwa naas traumatis yang bahkan tak terobati meski sudah dibasuh waktu sepanjang 18 tahun.
Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di pemukiman warga tepat di sebelah terowongan Paledang. Dan saya akan menemui salah satu warga yang menjadi saksi mata atas tragedi terowongan Paledang. Nah pemirsa, sepertinya saya sudah sampai di salah satu rumah warga yang memang lokasinya tepat di depan terowongan Paledang. Langsung saja kita masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan saya Soraya dari di luar Nalar. Iya, ada keperluan apa? Nah, ini Pak kan saya dari nyari warga yang memang rumahnya tinggal dekat sekali dengan terowongan Paledang ya, karena saya ingin apa ya Pak, menelusuri terkait tragedi yang terjadi tahun 2000-an kalau nggak salah. Betul. Di terowongan Paledang ini. Memang kejadiannya sangat ngeri sekali tempo hari ya. Itu dari atap itu orang loncat karena terbentur dinding terowongan itu sampai saya menyaksikan itu waktu benturannya. Dan setelah itu orang tuh kayak semacam kapas gitu ya. Terlempar gitu. Terlempar ya, dan terpisah ya. Terpisah anggota tubuhnya. Yang jelas tempo hari kebetulan kakak saya sebagai ketua RW, dia yang bisa menerangkan lebih detailnya lagi. Oh, kakaknya Bapak yang iya, betul. Waktu menjabat sebagai Pak RW pada saat kejadian ya? Iya. Karena warga lapor pertama kali ke kakak saya. Oh gitu Pak, kakaknya Bapak saat ini ada di rumah? Ada. Boleh Pak, saya bertemu? Mangga, saya panggilkan. Oh iya, baik, terima kasih Pak. Mbak, ini kakak saya, silakan. Pak Jojon, saya Soraya dari tim luar Nalar. Ini saya pengen tanya-tanya Pak tentang tragedi terowongan Paledang. Saya pamit dulu, mau ada kepentingan dulu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Enggak, silakan dengan. Terima kasih Pak. Nah gini Pak, saya pengen tanya nih, kan ini rumah Bapak deket sekali ya dengan terowongan Paledang ini, perlintasan rel kereta gitu. Saya pengen tanya waktu itu kronologinya seperti apa ya Pak? Jadi pertama kecelakaan itu di sana ada jembatan besi, nah, satu orang kena, yang di atas itu panik. Oh. Kebetulan atap kereta itu penuh. Waktu itu emang ngetren lagi senang-senangnya anak-anak sekolah di atas kereta ya, gerbong kereta. Terus kecepatan kereta itu bukan main lah, cepat gitu. Sekali. Setelah di sini ngambil posisi untuk penyelamatan, tahunnya udah sampai terowongan ini, jadi terbentur pertama tuh. Nah, terbentur dasar jalan, jadi atasnya terowongan itu, dan di situ ada yang jatuh. Nah, beruntun lah sini. Oke. Jadi kalau mau titik-titik itunya kita ke lokasi aja langsung. Oke. Ya. Tapi sebelum itu sebenarnya itu tragedinya itu tahun berapa sih Pak? Karena simpang siur ya, banyak yang bilang 2002. Setahu saya tahun 2000. 2000 itu karena anak saya juga masih ingat katanya waktu baru masuk SMP kelas 1 dia. Emang itu korbannya pelajar ya? Pelajar semua. Benar pelajar. SMA dari Bekasi. Cuman perumahannya itu datanya saya hilang. Iya. Semua saya ketik sampai nama-namanya, plus alamatnya semua dari satu perumahan. Ada 22 orang yang tercatat. Pas saya saat lagi kejadian. Di sini, setelah sholat asar itu kebetulan ada tamu. Nah, terjadi itu saya kira ada orang berantem begitu. Emang suasananya seperti apa waktu itu pas seperti kalau di luar secara gitu? pasnya saya nggak tahu ya. Kebetulan saya lagi di dalam rumah. Nah, tahu-tahu saya disusul ke sana udah ada yang terpisah. Terpisah bagian tubuhnya. Pinggul sama ini hampir 2 meter gitu. Tapi usus masih nyambung. Itu lokasinya di mana aja Pak? Dan memang gimana sih detail korbannya yang lebih baik kita ke bawah aja kalau mau lebih pastinya gitu. Oh, boleh. Titik-titik korbannya itu kalau misalnya bisa. Masih ingat ya Bapak sampai sekarang?
masih. Oke, baik. Nah pemirsa, sekarang kami akan menuju ke perlintasan rel kereta ya Pak. Biar lebih jelas lagi titik-titik waktu korbannya sampai bisa terlempar dari atas gerbong kereta. Langsung saja ikuti tetap penelusuran kami hanya di luar nalar. Ayo mari Pak. Mereka yang ikut menyaksikan 12 anak muda merenggang nyawa dalam peristiwa berdarah terowongan Paledang sejatinya sudah berusaha mengubur kenangan buruk itu. Sebab tak ada yang bisa diceritakan selain kengerian yang luar biasa. Tapi mereka selalu sedih untuk membuka kembali lembar-lembar pilu peristiwa Paledang. Tapi tanggalnya itu ingat nggak sih Pak, tanggal berapa? Tanggalnya, kalau tanggal saya lupa tuh. Harinya masih ingat. Hari apa? Hari Rabu. Oh, hari Rabu. Hari Rabu pada asar. Sekitar jam 4 kurang 5 menit lah. Dulu Bapak lagi di rumah ya, itu kayak mungkin nggak kayak tabrakan sih karena kayak nyeret gitu ya? Enggak, saya disusulin anak itu. Kayak ngelapor. Ngelapor. Nah kalau mau titik-titik itunya di sebelah sana. Di sini. Oh di sini? Kasih satu. Di sini Pak? Ya. Yang Bapak nemuin korban itu Yang pertama sekali saya temukan di sini. Tengkurap itu, tapi kondisi ininya rusak. Rusak? Ya. Tadi kan Bapak nemuin korban di sini dan banyak ada di sana juga ya, katanya apa seperti mental ya? Mental. Nah sebelumnya nih keretanya itu datang dari arah mana sih Pak? Kereta dari arah Bogor. Oh ya, dari sana, Bogor arah ke Sukabumi. Oh Sukabumi. Jadi tadi kan kata Bapak nabrak tiang dulu ya di sana ya? Jembatan besi. Jembatan besi di sana. Ya. Baru melewati terowongan ini. Ya. Dan korbannya posisi itu di atas atap kereta itu kacau. Nah, pada bingung mau menyelamatkan diri ya? Cari keselamatan. Tahu-tahunya udah sampai ke sini. Bagi warga di sekitar Paledang, Ba'da Asar 18 tahun lalu adalah pengalaman terseram yang paling mencekam. 12 tubuh yang dicabik terowongan berserakan menjadi serpi-serpi yang memberi pemandangan perih. Satu demi satu warga mengumpulkan potongan-potongan tubuh itu dengan rasa nelangsa. Ya saya sempat nolongin orang yang ininya belah sama warga sini, warga Bojong Neros tuh. Kan udah penuh nih, rame, banyak yang lihat. Tolongin. Saya nolongin sama kepolisian semua, sama aparat itu, sama kepolisian Bogor Tengah. Diangkut, dimasukin, terus digotong ke itu pada digotongin ke atas. Udah pada potong ininya belah nih, kan keluar nih ususnya sama paru tuh. Saya masukin sama Pak Badi, kalau nggak salah tetangga saya tuh masukin parunya sama usus berdua tuh. Itu sebagian banyak yang ngebantuin masyarakat di sini. Semua warga bisa bercerita tentang peristiwa di tahun 2000 itu dengan versi masing-masing. Tapi yang selalu sama adalah himpitan rasa duka yang tak terkelupas dari ingatan. Mereka masih menyimpan ingat pedih itu nyaris di setiap inci dari kejadian dramatik ini. Perkenalkan Pak, saya Soraya dari tim di luar nalar. Nih Pak Dendi betul? Pak Dandi ya betul ya. Nah Pak, ini kan Bapak katanya tinggalnya persis sebelah rel ini ya? Iya. Nah berarti Bapak tahu dong tentang tragedi kecelakaan yang waktu tahun 2000 itu. Itu Bapak ngeliatnya gimana Pak? Itu ya? Dari sana tuh ngebut kereta, kencang, nggak seperti biasanya. Ngebut, karena kesal kan masinis dari jam 1 molor sampai jam 4 ya. Udah Nas itu semua bentur ke bawah terowongan tuh. Terowongan yang itu? Paling bawah. Yang paling bawah? Yang paling bawah coran. Mereka pada jatuh sebelah kiri. Bapak ngeliat tuh? Ngeliat, nolong. Kita sebagai warga, sebagai manusia ya, kita nggak ngelihat itu orang geletak. Tergetak hati, kita tolong semua masyarakat, semua ikut, bantu lah. Semua satu-satu kita angkat ke atas, ke ambulan, ke bak terbuka tuh. Dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit, semua saya tutup dulu tuh sebelum napasnya masih Masih ada ya waktu itu? Ya udah sekarat lah. Sekarat lah ngos itu pakai koran semua sama warga, semua ada.
sebelah kiri pada jatuh, pada posisi antara 2 meter lah ya. Oh, oke. Si mayat 2 meter. Antara mayat satu dengan yang lainnya. Sampai ke ujung. Dalam balutan suasana magis, proses evakuasi memberi pengalaman tak terlupakan untuk semua orang. Pak Jojon hanyalah satu dari mereka yang tak tega mengais tubuh-tubuh remuk itu. Dengan air mata tertahan, ia ikut larut, memungut sekecil apapun serpihan tubuh 12 anak SMA yang malang itu. Entah karena rasa duka yang kelewat dalam, atau memang sebuah peristiwa di luar nalar. Pak Jojon mendengar potongan tubuh yang masih bisa bertanya, apakah dirinya hidup atau sudah mati. Yang di sini posisinya tengkurap, begitu dibalik, ininya sudah hancur nih. Mukanya, jadi, wajahnya. Jadi kelihatan lah kalau wajah seorang itu dikupas gitu, terlihat sekali. Karena terseret ya? Terseret. Di pas tangga itu, jembatan bambu tuh, kayu. Di situ pinggulnya sama dari sini nih, pinggul ya, pinggul terpisah itu, tapi usus masih nyambung gitu. Masih nyambung itu kondisi sudah meninggal kah? Kalau yang itu belum, satu. Tahuannya masih hidup, kan pertama ditutup pakai kertas koran. Iya. Nah kami jadi cari warga yang menutup ya? Iya, warga yang terdekat di sini. Begitu dibuka, dia masih bertanya. Masih bertanya ke? Saya masih hidup ya. Hari ini, 18 tahun yang lalu, petang datang dalam langgam yang lambat. Sore menghampiri dan maghrib mengintip dari balik kedukaan massal. Dalam petang menuju malam, potongan kepala terakhir ditemukan. Juga organ vital yang terlempar di tempat sampah. Terus di ujung terowongan, nah di sini yang terparah ini. Yang terparah di sana, titik sana. Badannya di sini, kepalanya di sana. Pas sampai mental gitu ya Pak? Ya. Oh di tempat sampah di sana. Beredar kalau ada salah satu korban yang kepalanya itu malah ditemukannya habis maghrib. Itu bagaimana Pak? Apakah itu ya, itu benar? Yang terpisah. Oh jadi memang baru ditemuin badannya aja? Karena masuk kantong plastik. Oh di tempat sampah sebelah sana? Kebetulan kebungkus plastik gitu. Oke. Yang nemuinnya anak perempuan itu. Pas lagi bantu-bantu untuk... begitu itu ketendang, dia manggil bapaknya, kejadiannya begitu ya. Pak, ini ada apa? Dibuka sama bapaknya kepala orang gitu. Ketika malam benar-benar memeluk Paledang, suasana bertambah gundah. Senyap yang terus merayap justru memberi hati makin miris. Pak Jojon yang masih tidak percaya dengan peristiwa maut itu bertambah kalut melihat tikus berpesta di terowongan Paledang. Ia melihat tikus-tikus itu menjarah serpihan tubuh 12 pelajar yang tak lagi bisa ditemukan. Ngeri sekaligus ngilu melihatnya. Kondisi kereta kan besi semua. Bahkan malam harinya saya menghubungi sesepuh di sini untuk ya menceritakan ini kejadian ini itu banyak tikus yang ambil sisa-sisa daging yang tertinggal, menggerogotinya gitu ya. Itu saya malam itu. Pas itu ada mertua mau kamar mandi, kayaknya kekunci, ada yang nutup. Saya mau sebagai itu nggak ini ya, cuman untuk begini. Ya udahlah kita anggap biasa ya. Ya karena kita pas kejadian maghrib tuh udah gimana, udah perasaan udah istri pada takut lah gitulah. Kita mah alhamdulillah nggak lah, yang penting kita terus nolong. Setelah Bapak buka itu kuncinya? Nggak ada apa-apa, nggak. Tapi baju yang berkas itu karena belum dicuci, bekas darahnya itu celana yang tertak. Pas kejadian itu kan dia meninggal, semua tuh minta tolong katanya. Ada bilang mama tolongin, mama bapak tolongin gitu. Jam 1 malam ada yang teriak minta tolong, mama tolongin, papa mama gitu. Di
Dibuka oleh malam pertama ketika kawanan tikus berpesta, malam-malam di terowongan Paledang berubah seram selamanya. Peristiwa-peristiwa di luar nalar menjadi penghias nyaris setiap malam. Hanya sedikit orang saja yang berani mendekati terowongan Paledang di malam hari. Itu pun harus menyiapkan diri untuk bertemu dengan berbagai perwujudan makhluk halus. Kalau itu saya pernah lihat juga ya. Waktu malam tuh emang ada orang di situ. Saya waktu pulang kerja di pasarannya kan lewat sini. Pernah lihat di situ ada orang duduk. Yang duduk di sini nih. Saya lagi pulang kerja di situ. Pulang malam jam 1. Lewat sini aja, lewat kereta api. Saya jalan ke sini sendiri. Lihat di situ ada orang duduk. Terus saya baca-baca Al-Quran gitu ya. Pas dilihat lagi sampai sini orang nggak ada. Itu tentu ada banyak sekali itu. Bahkan ada yang melihat, yang lagi apa. Terus ada yang kesurupan lah. Kesurupan. Istilah kesurupan. Warga sini ya? Warga sini. Kalau saya selama di sini, bahkan saya sering kalau pulang dari madrasah tuh ya, selalu lewat sini. Jalan kaki? Selama itu saya belum pernah tuh melihat, tapi warga sih katanya suka apa? Suka didatengin gitu ya, diliatin. Itu kadang-kadang tergantung orangnya juga katanya. Maksudnya tergantung orangnya? Bisa kadang-kadang lebih peka, sensitif terhadap makhluk-makhluk yang begitu. Kalau yang korban itu saya rasa nggak bakalan ini lagi ya. Tapi itu keyakinan saya. Setiap tempat yang pernah kejadian hal-hal yang agak-agak ngeri, terus lumayan banyak makan korban, biasanya di satu tempat yang terkesan mistik, punya aura serem, terus kadang ceritanya itu banyak yang dilebih-lebihin. Ini yang perlu digarisbawahi juga, bahwa cerita, omongan dengan duit itu beda. Kita nitip duit, biasanya sampainya itu pasti kurang, yang udah-udah. Tapi kalau nitip omongan, cerita, apalagi yang mistik-mistik, yang serem-serem, itu pasti sampai ke telinga lebay. Banyak bumbunya. Ada 12 anak sekolah yang dulu katanya pernah kecelakaan, bahkan sampai palanya putus dari badannya, misah. Nah, orang Indonesia karakternya tuh demen dengan hal-hal yang kayak gini, dan demen banget ngebumbuin, ngelebih-lebihin cerita yang sebenarnya biasa-biasa. Selembar demi selembar kisah supranatural dituliskan. Kejadian-kejadian di luar nalar menyebar hingga memberi penghias mistis terowongan Paledang yang selanjutnya diberi tetengger angker. Begini, jadi menurut cerita orang-orang tua tuh, termasuk guru ngaji saya, ini memang daerah angker lah. Oh, tempat ini? Sampai ke bawah itu setelah maghrib tuh jarang. Ada orang yang itu. Kalau udah maghrib, itu udah nggak berani. Udah nggak berani keluar, sepi sekali di sini. Kenapa itu, Pak? Menurut ini, waktu itu ada seorang aparat pemerintah, PM dari PM, dia sampai bawa senapan itu, ngelihat barisan tentara masuk ke itu, ke bawah. Oh, ke bawah. Gonggo itu. Gonggo apa itu gonggo, Pak? Gonggo itu semacam terowongan juga, cuman kecil gitu. Oh, tidak seperti ini ya? Itu ada saluran air menghubungkan ke RT sebelah. Oh, masih berfungsi, masih. Ya kalau mau langsung ngelihat ya bisa sih. Oh, boleh? Boleh. Nggak jauh Pak dari sini, Pak? Paling 100 meter, terus ke bawah posisinya. Nah, Mbak, ke bawah aja kalau mau ngelihat jelas terowongan. Di bawah ya? Iya, iya. Oke.